Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita langsung di kisi-kisi ya. Kisi-kisi nanti untuk persiapan SAS ya. Sumatif akhir semester. Ini fikih kelas 8. Ini nanti jumlah soalnya ada 35 butir ya. Terdiri dari pilihan ganda ada 25 butir. Kemudian menjodohkan ada 5 dan uraian ini ada 5. Jadi totalnya ada 35 butir. Baik. Gimana sih cara paling mudah untuk memahami kisi-kisi ini? Ini yang pertama, siapkan pulpen ya. Pulpen, pensil, stabilo juga boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk mempointer ya, atau untuk menunjuk kata kunci dalam paparan kisi-kisi ini. Jadi kita akan lebih mudah untuk meringkas. Jadi misalnya di sini ada yang pertama ya, disajikan pernyataan peserta didik dapat mengidentifikasi nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang muslim terkait dengan kewajiban mensyukuri. Nah, maka di sini kita contoh misalnya ya, kita kasih garis bawah kewajiban ya mensyukuri nikmat. Nah, jadi nanti di sini si kitanya langsung bisa mendikte poinnya apa gitu loh. Maksudnya poinnya adalah tentang kewajiban mensyukuri nikmat. Nanti ketika kita memahami soal itu akan lebih mudah seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Misalnya yang kedua di sini ada disajikan sebuah tabel peserta didik dapat menunjukkan contoh kegiatan dalam rangka bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Ya, maka kita garis bawahi aja ini misalnya contoh kegiatan bersyukur ya kepada Allah gitu loh. Jadi ini akan meminimalisir dari banyaknya narasi. Nah, nanti kita bisa bidik, oh berarti ini kisi-kisi ini nanti larinya ke contoh kegiatan bersyukur seperti itu yang nantinya akan dituangkan dalam soal. Kalau di sini nanti kita lihat soalnya adalah bentuk soalnya pilihan ganda seperti itu. Dilanjut ya, yang yang nomor 3 misalnya disajikan beberapa daftar kegiatan peserta didik dapat mengidentifikasi sebab-sebab seseorang disunahkan melakukan sujud tilawah. Nah, ini kita garis bawah aja nih sebab-sebab sujud tilawah. Nah, nanti kita bisa langsung bidik. Oh, berarti ini nanti soal yang akan keluar itu nanti tentangnya itu adalah sebab-sebab sujud tilawah ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal ya. Misalnya ini contoh soal nomor 4 ya. Nomor 4 ini kan misalnya Amin sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Pada rakaat kedua Amin mendengarkan bacaan ayat sajdah yang dibaca oleh imamnya. Setelah ayat sajdah selesai dibacakan Amin melakukan sujud apa. Nah, akhirnya dari kita mempelajari tentang sebab-sebab sujud tilawah, disunahkan sujud tilawah, kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah sujud tilawah seperti itu. Jadi dari kisi-kisi itu kita garis bawahi dulu ya, mana yang penting-penting dulu seperti itu ya. Ini kita lanjut misalnya di sini sudah ya. Nah, ini yang nomor 4 misalnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang menyebabkan seorang disunahkan melakukan sujud syukur. Berarti menyebabkan sebab sujud syukur. Nah, nanti kita bidik nih soal nomor 4, kemungkinan keluarnya adalah sebab-sebab sujud syukur. Ini apa ya? Biar kita lebih tahu ya, lebih tahu lari soalnya kemana. Arah soalnya itu arahnya kemana seperti itu ya. Kemudian dilanjut ya, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang menyebabkan seorang disunahkan melakukan sujud sahwi. Nah, ini menyebabkan berarti sebab-sebab sujud sahwi ini seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh kalau kita mau membedah daripada kisi-kisi caranya. Jadi digaris-garis bawahi dulu tuh ya, kisi-kisinya digaris-garis bawah dulu, digaris bawahi ya,
manakah yang termasuk nantinya bidikan soalnya cukup jelas ya. Di garis bawah ya, misalnya yang ini kewajiban ya mensyukuri nikmat Allah, nanti begitu. Kemudian ini contoh kegiatan ya, contoh kegiatan bersyukur ya, seperti itu. Kemudian di sini ya sebab-sebab ya, sebab-sebab sujud tilawah. Di sini juga ada sebab-sebab sujud syukur ya. Kemudian di sini juga ada sebab-sebab ya sujud sahwi. Jadi di sini kita langsung tahu ya, langsung tahu bahwa arah lari soalnya itu kemana, seperti itu. Nah berikutnya bisa diidentifikasi sendiri ya, manakah yang perlu digaris bawah. Jadi ini cukup jelas seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ya, ini bagaimana teknik cara ketika kita ini lebih efektif mengerjakan soal ya. Ini kita ambil dari contoh soal yang tahun lalu ya, seperti itu ya. Baik, langsung aja ya, ini yang untuk yang nomor 1 ya, nomor 1 ya di sini ya. Contoh misalnya Hasim sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat bahwa bilangan rokaat yang dikerjakannya itu lebih. Sebaiknya Hasim melaksanakan sujud sahwinya kapan? Nah ini jadi dia lupa bahwa bilangan rokaat yang dikerjakannya itu lebih ya. Dia merasa bahwa bilangan rokaatnya itu lebih. Nah kapan si Hasim ini melaksanakan sujud sahwi? Nah untuk sujud sahwi ini kan boleh dilakukan setelah salam dan sebelum salam. Maka kita conteng dulu nih, seret seret begitu. Nah kita kan berarti yang ini bukan jawaban. Bentar ya, yang ini berarti bukan jawaban. Kalau bukan jawaban kita silang aja ya. Oh ini bukan jawaban nih, kayak gitu. Jadi kita sudah pilihannya itu udah merucut ya, merucut ke kedua ini, bisa C atau bisa D. Nah ini kita kan bingung setelah atau sebelumnya. Nah tapi kalau lihat soal ini, Hasim sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat. Nah berarti kan Hasimnya belum salam, belum selesai. Maka jawaban yang paling tepat adalah sebelum salam, seperti itu. Jadi ini lebih efektif. Jadi arah pikirnya, kita harus mengarah arah pikirnya seperti itu ya. Lanjut ya, nomor 2 ya. Hukum melakukan sujud tilawah yaitu titik-titik ya. Nah sujud tilawah itu hukumnya apa ya? Nah kalau ini ini sifatnya menghafal ya, menghafal bahwa sujud tilawah itu hukumnya apa, kan menghafal. Maka jawabannya adalah sunnah. Karena ini sifatnya menghafal saja, tidak perlu berpikir lebih, seperti itu. Nah sekarang ini soal nomor 3 nih, berpikir nih. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah 1. Lupa kelebihan rokaat sholat. 2. Mendapatkan nikmat yang luar biasa. 3. Mendengarkan ayat-ayat sajdah. 4. Lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat. 5. Lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. 6. Terhindar dari musibah. Nah pertanyaannya kita garis bawah nih. Pernyataan yang merupakan penyebab ya, penyebab. Nah untuk melaksanakan sujud sahwi ini adalah, maka caranya ya, yang merupakan jawaban kita conteng aja. Yang jawaban itu kita conteng aja. Sujud sahwi ini urusannya dalam sholat. Nah maka 1. Lupa kelebihan rakaat sholat ini termasuk ya, karena dalam sholat. Mendapatkan nikmat yang luar biasa ini bukan, nggak ada kaitannya dengan sholat, berarti jangan diconteng. Mendengarkan ayat-ayat sajdah ini juga tidak ada kaitannya. Kemudian lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat, nah ini masuk dalam sholat ya kan. Lupa kekurangan jumlah rakaat sholat ini juga masuk diconteng ya. Terhindar dari musibah nggak ada hubungannya, maka kan kedetek, berarti nomor 1 ya kan, nomor 4, kemudian nomor 5, berarti 1, 4, 5. Kita cari di sini ya, 1, 4, 5. A bukan ya kan, 1, 2, 3 bukan lagi. B ya. C
cek 2, 3, 4 bukan. Nah, ternyata jawabannya adalah D 1, 4, 5. Nah, itu cara mengerjakan soal biar arah pikir kita itu lebih fokus seperti itu ya. Yang penting happy dulu ya, seneng. Sementara ini dulu ya, nanti ini cara kita mengerjakan mengerjakan soal biar lebih efektif. Ya kan kita harus bersyukur ya, dikasih otak sama Allah, digunakan yang baik. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pola pikir kita ya, pola pikir siswa ketika mengerjakan soal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.